Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Gibran Sembada. Sebelumnya di sini saya ingin membuat video tugas, lebih tepatnya untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah data mining, di mana untuk perintahnya sendiri ya ini melanjutkan ya ini mencari data, lalu mempreprocessing data tersebut sampai ketemu data yang fix. Dan kebetulan UTS kemarin sudah untuk tugas itu. Dan di sini mungkin untuk selanjutnya adalah pengolahan data yang selanjutnya. Ini dimana saya di sini ingin mengklasifikasikan nanti untuk UMKM mana saja yang mempunyai website atau tidak seperti itu. Untuk yang pertama, di sini saya tadi sudah mencobanya. Untuk yang pertama sendiri, yang perlu kita lakukan adalah import library, yang dimana di sini saya uh, nge-prompt untuk model selectionnya dari trend test split, juga untuk skal apa untuk import decision trend classifier, jadi untuk mengklasifikasikan kelas-kelas yang punya website atau enggaknya nanti di form tersebut. Selanjutnya ada matrix untuk akurasi serta klasifikasi laporannya. Terus ada matplotlib. Di sini tadi saya mengklasifikasikan jenis produk label dan sebagai X, dan yang punya website sebagai Y. Tapi ternyata terdapat sebuah error yang dimana ternyata DF ini tidak dapat didefinisikan, tidak dapat terdefine atau didefinisikan seperti itu. Dan ternyata karena DF ini nggak, saya kira tadi nggak ada masalah, dalam artian ternyata ada apa dengan DF ini. Ternyata dalam percobaan untuk extend, untuk split ini tadi, untuk split data dan uji seperti extend, xtest, ytran, ytest seperti ini, ternyata juga gagal karena kita belum mendefinisasikan x dan y-nya. Maka dari itu PR kita adalah gimana kita untuk jenis produk label ini kita definisasikan sebagai X, dan punya website kita definisasikan sebagai Y. Selanjutnya di sini saya juga salah lagi, saya niatnya langsung ulang, mendefine ulang data frame. Ternyata mendefine ulang data frame ternyata eh, masih error. Dan selanjutnya saya mendapat saran dari mencari-cari, searching-searching, ternyata kita perlu mengimport ulang pandas kita SPD seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, em, ketika saya sudah misal pandas sebagai PD, data frame, selanjutnya kita definisikan ulang seperti tadi, yang jenis produk label sebagai X dan punya website sebagai Y. Lalu kita coba tes dengan prompt xtrain, xtest, ytrain, ytest seperti di samping, seperti di bawah ini. Kita split juga, kita juga buatkan modelnya, model untuk decision trend classifier. Lalu selanjutnya kita evaluasi model, di mana model ini kita predik, kita buatkan text classification report atau laporan klasifikasi dan untuk akurasi modelnya. Selanjutnya kita mendapatkan hasil di sini. Mendapatkan hasil untuk untuk akurasinya, untuk makro average-nya serta week average-nya. Di sini rata-rata satu ya. Selanjutnya kita visualisasi, pohon keputusan, di mana ini kita from PLT figure. Untuk size-nya saya milih 10:6. Lalu ada plot tree, fitur names, jenis produk label. Untuk kelasnya kita kelaskan tidak punya website sama punya website. Untuk fieldnya kita bikin true. Terus di sini untuk titelnya sendiri kita bikin pohon keputusan decision tree, dan untuk hasilnya sendiri seperti ini. 0,5, sampelnya 2, value-nya 1,1. Kelas tidak punya website seperti itu.
kurang lebihnya. Baik, mungkin bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.